Rabu 9 Juli lalu, Dea Mirela tampil kembali bernyanyi bersama grup vokal Warna. Mereka tampil di depan para undangan yang datang saat Badan Narkotika Nasional atau BNN yang dipimpin oleh Togar Sianipar menyelenggarakan acara bersama artis yang peduli terhadap narkoba. Grup vokal Warna dan Dea Mirela termasuk artis yang mengisi acara. Entah direncanakan atau tidak, yang pasti penampilan Dea bersama grup Warna malam itu mengundang perhatian khusus yang hadir di acara itu. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti Indonesia. Tetaplah bersama saya Fani Rahmasari selama 30 menit ke depan karena tim Cek dan Dicek telah mempersiapkan berbagai informasi terbaru dan terhangat dari dunia selebriti Indonesia. Berikut kita simak dulu kilasan tayangannya. Mantan vokalis Harapan Jaya Edi Brokoli membantah keras berita yang menyebutkan keluarnya ia dari VJ MTV karena persoalan kaos yang dipakainya menyinggung pihak Sheila on 7. Dengan maraknya media infotainment di televisi, banyak artis yang resah karena merasa kehidupan pribadinya menjadi konsumsi publik. Ternyata tidak semua artis hilang kepercayaan kepada wartawan. Ada sejumlah artis justru yang memilih wartawan sebagai manajer sekaligus untuk memberikan klarifikasi mengenai isu-isu seputar dirinya. Simak juga pemirsa sejumlah berita singkat selebriti yang tidak kalah menarik dalam sajian hangat dan menarik. Edi Brokoli membantah keras berita yang beredar kalau pemutusan kontrak kerjanya sebagai VJ MTV terjadi lantaran ia pernah memakai kaos yang bertuliskan menghujat grup musik Sheila on 7 di muka umum. Nggak ada alasan apa-apa karena memang kontraknya sudah habis aja. Mulai tanggal 1 Juli resmi gue berpisah dengan MTV. Itu. Pemirsa, itulah isu utama tayangan Cek dan Dicek edisi kali ini. Simak berita selengkapnya setelah kita mericek yang berikut ini. Pemirsa, bantahan Edi Brokoli mengenai hengkangnya ia sebagai VJ MTV membuka tabir persoalan yang sebenarnya antara Edi Brokoli dengan pihak MTV. Diakui oleh MTV, kontrak Edi Brokoli sebagai VJ MTV memang telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi. Alasannya banyak kekurangan dari diri Edi yang tidak sesuai dengan standar MTV. Pemirsa, sejak 1 Juli 2003 lalu Edi Brokoli resmi keluar dari VJ MTV, posisi yang selama ini telah membesarkan namanya. Seperti dilansir oleh berbagai media ibu kota, keluarnya Edi dari MTV dipicu persoalan kaos yang ia kenakan pada acara ulang tahun Nova Eliza awal bulan Juni lalu. Selain itu pada beberapa kesempatan lainnya, Edi juga menggunakan kaos dengan kalimat berbunyi "Fuck Sheila on 7". Sehingga itu membuat pihak Sheila on 7 menegurnya secara tidak langsung melalui MTV. Imbas dari itu pun harus ia tuai dengan diputusnya kontrak yang sudah terjalin selama setahun. Itu sih udah dari dulu udah selesai, masalah itu nggak ada masalah apa-apa. Jadi kita juga nggak usah ngomongin lagi dah. Mereka tidak memperpanjang kontrak gua dan gua memang berencana akan cabut juga. Dan itu sudah dirundingkan sejak awal bulan Juni. Jadi tapi karena masa kontrak gue habisnya akhir bulan Juni, jadi ya resmi cabutnya 1 Juli itu gitu. Bantahan Edi tadi tidak begitu saja diterima oleh pihak MTV. Menurut Head Marketing and Communication MTV Kiki Rizky, Edi yang sudah mengetahui kontraknya habis bulan Juni memang ingin mencari sensasi. Sebelumnya dia udah pernah pakai baju itu yang itu pas lagi itu memang lagi ya sehari-harinya dia aja. Memang nggak ada media dan di situ pun kita udah bilang Edi nggak boleh pakai baju kayak begini lagi karena terlalu kontroversial, kita bilang. Ya udah akhirnya pas lagi itu dia copot, dia bajunya dia terbalikin jadi orang nggak bisa baca. Akhirnya pas lagi itu kejadian setelah kita udah sepakat. Nah kita pagi-pagi banget dia telepon aku, dia bilang perlu ngomong nih gue bandel. Kenapa pokoknya lu nyampe kantor jam berapa? Aduh, itu udah kayak gitu langsung pala langsung nyut-nyutan. Kita bilang oke, ada apa emang? Enggak, pokoknya gue tadi malam melakukan sesuatu yang kayaknya kontroversial dan badung banget dan lo bakal pusing. Gitu ya udah akhirnya kita kesini ngobrol dan dia kasih tahu ini kayak gini. Langsung kita telepon juga ke Sheila on 7, ke manajemen Sheila on 7 sampai ke Sony Music. Kita kasih kita kasih tahu semuanya
sampai kita itu semuanya tuh sampai kayak gini, oh ini ada infotainment yang ini jam segini, kita langsung lihat ada apa, jangan sampai kayak gitu soalnya karena kita takut banget bahwa ini bakal gede nih gitu. Jika pihak MTV mengakui hal itu sebagai sensasi Edi, lalu bagaimana tanggapan Edi tentang hal itu? Fashion aja gitu, gue merasa baju itu keren, gue pengen pakai, udah gitu aja. Sebenarnya persoalan apa yang terjadi antara Edi dengan pihak MTV sehingga jalinan kerjasama yang terbina selama setahun ini harus berakhir? MTV itu selalu buat riset per 3 bulan, jadi per kuartal kita tuh buat riset untuk tahu ini si anak nongkrong tuh ngelihat MTV tuh kayak gimana sih, apakah MTV tuh dilihat keren, apakah programnya tuh dibilang cukup memadai, apakah VJ-nya tuh diterima dengan baik, jadi seperti kayak gitu-gitu. Nah untuk Edi karena dia adalah dulunya adalah seorang VJ MTV, nah tentunya namanya dia masuk ke dalam kategori yang itu VJ. Nah pas lagi itu ditanyain ke anak nongkrong lah 15 sampai 34 tahun itu ditanyain kira-kira VJ itu yang bagus kayak gimana sih gitu loh. Nah dari situ informasi yang diterima bahwa informasinya adalah Edi tuh benar-benar hanya terfokus atau yang ngefans sama dia hanya fokus ke mungkin dari 100 mungkin ada segelintir yang benar-benar fokus. Kita sekarang hanya ada di 6 kota. Kalau dari 6 kota aja itu tuh yang bisa menerima Edi misalnya hanya 10 atau 20%. 80%-nya lagi gimana? Mereka punya standar yang berubah sekarang, yang menyebabkan gue sudah tidak qualified lagi, ya that's fine gitu. Maksud gue setidaknya gue waktu masuk ke sana gue qualified buat mereka, dan selama setahun itu gue qualified buat mereka gitu. Lantas bagaimana dengan kendala bahasa Inggris yang tidak Edi kuasai? Gue waktu masuk MTV aja gue bilang kan, aduh bahasa Inggris gue berantakan nih gini. Oke, nggak apa-apa, kita MTV Indonesia kok, konteksnya untuk Indonesia, ya nggak harus jago-jago amat bahasa Inggris, tapi ya lu juga harus perbaikin juga gitu kan. Ya gue selama setahun itu perbaiki juga gitu, dari gue awalnya benar-benar yang nggak bisa sampai lumayan bisa ngobrol lah gitu. Lepas dari MTV, apa rencana Edi ke depan? Gue pengen balik lagi ke musik gitu. Itu yang bikin gue memutuskan untuk gue harus konsen nih gitu untuk kerjain lagi musik. Itu yang paling besar. Presenting masih akan gue jalanin, terus selebihnya ya kerjaan-kerjaan yang lain lah. Selalu saja ada sisi menarik yang diberitakan dari para selebriti. Berikut ini kita simak sejumlah berita hangat dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Recheck selama sepekan terakhir ini. Rabu 9 Juli lalu, Dea Mirela tampil kembali bernyanyi bersama grup vokal Warna. Mereka tampil di depan para undangan yang datang saat Badan Narkotika Nasional atau BNN yang dipimpin oleh Togar Sianipar menyelenggarakan acara bersama artis yang peduli terhadap narkoba. Grup vokal Warna dan Dea Mirela termasuk artis yang mengisi acara. Entah direncanakan atau tidak, yang pasti penampilan Dea bersama grup Warna malam itu mengundang perhatian khusus yang hadir di acara itu. Tentu sebagian ada yang bertanya-tanya apakah dia akan kembali bergabung dengan grup Warna. Mungkin karena ini malam spesial banget kali ya. Kita diundang juga dalam rangka spesial, jadi kayak dia menspesialkan diri juga untuk gabung sama Warna untuk malam ini gitu loh. Tapi untuk selanjutnya nggak tahu. Aku yakin masih ada cinta dari kita ya, Dek ya. Pokoknya ini susah banget diungkapin. Kalau kita ditanya pribadi satu-satu, kita masih pengen sama-sama gitu. Tapi emang keadaan yang susah gitu. Susah keadaan yang bikin kita susah untuk bisa nyanyi bareng lagi gitu. Bagaimana perasaan mereka setelah berpisah dan kini kembali lagi bernyanyi bersama? Ya bukan grogi sih, soalnya kan lagunya kan udah emang sih lagu itu dia pernah ikutan, tapi kan udah acak-acak lagi sama si Koko, jadi kan takutnya salah masuknya gitu. Oh ya Mas Steven gitu. Tapi sebenarnya kita juga masih sering ketemu, sering ngobrol-ngobrol. Pemirsa, pasangan artis Krisdayanti dengan Anang Hermansyah menggelar pesta unik dalam rangka merayakan hari ulang tahun kedua anak mereka, Aureli Titania Hermansyah dan Azriel Akbar Hermansyah, yang masing-masing berusia 5 dan 3 tahun di area swimming pool Hotel Mulia Senayan, Jakarta. Pada acara itu, Krisdayanti dan Anang mengangkat konsep nuansa balap, di mana suasana acaranya seperti di arena balap mobil go-kart. Tidak ketinggalan, para tamu undangan yang hadir juga memakai pakaian balap. Tentang pesta ulang tahun anaknya itu, Krisdayanti pun berujar. Kalau
ulang tahun anak-anak kan identiknya tuh Barbie gitu kan, terus badut. Jadi balap itu sesuatu yang balance. Ya ada anak saya kan 2, laki sama perempuan. Ya kakaknya juga sporty gitu. Dan karena ini suasananya di pool, jadi dibikin supaya casual, jadi sporty, jadi nggak harus pakai baju-baju rapi gitu lah. Dan di situ karena ada dress code-nya itu, kita sediain hadiah yang